Allah. InsyaAllah ta'ala di kesempatan ini kita akan membahas 3 atau 4 ucapan yang terlarang dari kitab Tauhid, dimulai dari bab yang ke-52 sampai bab 54. Terlarang karena dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan tauhid seseorang. Padahal kita pahami bersama, tauhid adalah kunci keselamatan kita. Tauhid adalah sebaik-baiknya bekal untuk perjalanan hidup setelah mati. Maka jemaah sekalian, benar-benar kita harus menjaga tauhid kita. Jangan sampai rusak. Apakah rusak dengan cara berkurang, apalagi hilang. Maka kita harus memahami apa saja ucapan-ucapan ataupun perbuatan yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid atau dapat menghilangkannya. InsyaAllah ta'ala kita petik pembahasan kita dari kitab Tauhid, mulai dari bab yang ke-52. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, babun la yuqal assalamu ala Allahi. Bab tidak boleh mengucapkan Assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terlarang berdasarkan hadis sebagaimana disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala fis sahih, di dalam as-sahih, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau mengatakan, kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salati. Kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salati. Kami dahulu apabila bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Kulna, maka kami berkata kepada beliau. Maksudnya kami bertanya kepada beliau setelah salat. Sebelumnya kulna, kami membaca. Maksudnya kami membaca dalam salat. Assalamu ala Allahi min ibadihi. Keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan. Keselamatan atas fulan dan fulan. Ini dulu dibaca oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang mereka katakan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allahi. Janganlah kalian mengatakan keselamatan atas Allah. Fa innallaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah dialah as-salam. Baik. Jemaah sekalian, as-salam itu maknanya adalah Allah yang maha selamat, yaitu selamat dari berbagai macam keburukan atau kekurangan atau aib-aib, atau dari bahaya yang dapat menimpanya. Iya. Inilah hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam bab ini. Satu hadis saja yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
untuk mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau jelaskan Allah dialah As-Salam, yang maha selamat. Dia tidak butuh didoakan supaya selamat, karena dia yang maha selamat. Inilah penjelasan Nabi SAW mengapa itu tidak boleh diucapkan. Sebab Allah dia sudah maha selamat. Bagaimana mungkin kita mengucapkan semoga Allah selamat, atau semoga keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah dialah yang maha selamat. Jadi mengucapkan semoga Allah selamat itu mengandung makna berarti Allah belum selamat dong, sehingga perlu didoakan supaya selamat. Maka tentu itu keyakinan yang merusak akidah, menghancurkan tauhid. Kalau ada orang yang meyakini Allah belum selamat. Ya. Padahal Allah namanya saja As-Salam. Di antara nama Allah adalah As-Salam. Oleh karena itu, boleh misalkan kita namakan anak kita Abdus Salam. Artinya, hamba Allah yang maha selamat. Hamba Allah yang maha selamat. Iya. Jadi Allah adalah As-Salam yang maha selamat. Yang artinya selamat dari berbagai macam kekurangan atau aib-aib atau tertimpa bahaya, tertimpa sesuatu yang dapat membahayakan. Maka Allah dialah maha selamat. Dan dia pula yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Dia pula yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Jadi, sangat tidak tepat kalau kita berdoa, semoga Allah selamat. Padahal Allah, dia sudah maha selamat, dan dia yang memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya. Kalau kita berdoa seperti itu, maka seakan Allah belum selamat kalau begitu. Iya. Ini alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, Allah tidak perlu didoakan oleh makhluk. Allah kita berdoa kepadanya, bukan kita berdoa untuknya. Allah dialah yang mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuk Allah. Tapi kita berdoa kepada Allah untuk kita. Kenapa? Karena kita yang butuh kepadanya. Allah tidak membutuhkan apapun. Dia yang maha sempurna, pemilik segala kesempurnaan, tidak ada kekurangan, tidak ada kebutuhannya kepada siapapun. Jadi, kita berdoa kepada Allah untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi paling tidak ini dua sebab mengapa ucapan Assalamu ala Allah itu tidak dibolehkan. Yang pertama, seakan-akan Allah belum selamat sehingga perlu didoakan supaya selamat. Padahal Allah dialah As-Salam itu sendiri yang maha selamat. Kemudian yang kedua, Allah tidaklah didoakan baginya, tapi didoakan, kita berdoa kepadanya. Bukan dia yang perlu didoakan, tapi kita yang berdoa kepadanya untuk kemaslahatan kita. Allah tidak membutuhkan doa kita sedikit pun. Iya. Dan jemaah sekalian, di dalam bab ini kita bisa memetik pelajaran, hendaklah kita hindari semua kata-kata yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, atau kata-kata yang memberi kesan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekurangan. Jadi, ini pelajaran yang bisa kita petik. Yang disebutkan dalam hadis ini hanya satu contoh saja. Mungkin dalam bahasa kita ada banyak contoh yang lain.
Maka jika dalam sebuah kalimat mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk yang lemah, atau mengandung kesan seakan Allah Subhanahu wa taala itu punya kekurangan, maka semua kata-kata itu hendaklah kita hindari. Hendaklah kita hindari. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Jadi ucapan yang terlarang bukan sebatas yang terdapat dalam hadis ini, tapi semua yang memiliki makna yang sama. Semua yang memiliki makna yang sama. Iya. Ya mungkin kita katakan, misalkan ya, semoga Allah baik-baik saja. Semoga Allah tidak celaka. Ya itu nggak perlu kita katakan seperti itu kepada Allah. Allah tidak mungkin celaka, Allah tidak mungkin tidak baik. Pokoknya semua kalimat yang mengandung makna seakan Allah butuh kepada makhluk, atau Allah masih punya kekurangan, atau Allah sama dengan makhluk. Ini pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini. Jadi kalimat yang terlarang bukan sebatas yang tertera di dalam hadis ini. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, demi menjaga tauhid kita, hendaklah dalam pembicaraan kita berhati-hati memilih kata. Memilih kata. Ini penting. Orang yang belajar tauhid, dia akan selalu berhati-hati dalam memilih kata. Iya. Kalau orang tidak paham tauhid, mereka sembarangan berucap atas Allah. Ya, seperti kita pernah mendengarkan mungkin ada orang yang mengatakan ucapan-ucapan yang mengandung makna yang tidak baik kepada Allah, atau hanya pantas disebutkan untuk makhluk. Hanya pantas disebutkan kepada makhluk, lalu dia gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak pantas. Ya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu faedah. Ketika kita berdoa kepada makhluk, atau berdoa untuk makhluk, dalam ucapan salam, itu mengandung doa untuk makhluk. Ketika kita mengatakan, Assalamualaikum, maka ini adalah doa kepada Allah untuk makhluk tersebut. Iya. Dan doa ini, ucapan salam ini mengandung dua makna. Mengandung dua makna. Makna yang pertama, assalam di situ adalah nama Allah. Sehingga makna assalamualaikum adalah semoga keberkahan nama Allah tercurahkan untukmu. Ya, terutama makna yang terkandung dalam nama Allah tersebut, yaitu Allah memberi keselamatan. Maka semoga engkau mendapatkan berkah dengan sebab nama Allah As-Salam, terutama berkah berupa keselamatan. Baik, ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah As-Salamatu. As-Salam dengan makna As-Salamatu, keselamatan atasmu. Maksudnya adalah kita mendoakan semoga Allah berikan keselamatan baginya. Ya, As-Salam jadi seperti at-taslim maknanya. Semoga keselamatan atasmu. Ya, sama dengan al-kalam dengan makna at-taklim. Al-kalam itu bisa bermakna at-taklim. Begitu pula as-salam bisa bermakna at-taslim, yang artinya semoga keselamatan dari Allah tercurahkan untukmu. Adapun yang pertama, nama Allah As-Salam, kalau kita mengatakan kepada makhluk Assalamu alayka, berarti maknanya adalah semoga berkah dari nama Allah As-Salam tercurahkan kepadamu. Iya. Jadi ini yang pertama, ucapan yang terlarang yang hendaklah kita hindari. Kemudian, jamaah sekalian, kita masuk yang kedua dari bab berikutnya. Babu qawli Allahumma gfirli in syi'tah. Babu qawli Allahumma ighfirli in syi'tah. Bab
tentang ucapan, ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau, kalau engkau berkehendak, atau kalau engkau ingin. Jadi ini ucapan terlarang berikutnya, yang kedua dalam pembahasan kita, yaitu tidak boleh kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Atau permintaan yang lain, ya Allah, berikanlah aku ini dan itu kalau engkau mau. Ini ucapan tidak boleh. Ini ucapan tidak dibolehkan. Mari kita lihat hadisnya. Kata penulis rahimahullah, fis sahih, di dalam as-sahih, juga dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum, janganlah seorang dari kalian berkata, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah, rahmatilah aku kalau engkau mau. Ini tidak boleh, dua kalimat ini. Dan ini bermakna semua permintaan. Apa saja yang kita mohonkan kepada Allah, jangan kita katakan, ya Allah, berikanlah kalau engkau mau. Liya'zimil mas'alah. Tapi hendaklah seseorang itu berdoa dengan menguatkan permintaannya. Menguatkan tekadnya dalam permintaannya tersebut. Fa innallaha la mukriha lahu, karena sesungguhnya Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Nanti akan kita jelaskan apa makna tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, wali yu'zim ar-raghbah, hendaklah seseorang itu menguatkan keinginannya atau membesarkan keinginannya. Artinya dia betul-betul ingin apa yang dia minta kepada Allah. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Karena sesungguhnya Allah tidaklah sedikit pun memberatkannya apa yang dia berikan kepada kita. Apa yang dia berikan kepada kita sesungguhnya sama sekali tidak memberatkan Allah Azza wa Jalla, walaupun permintaan kita besar. Baik, inilah jemaah sekalian hadisnya. Jadi, di dalam hadis ini terkandung larangan mengucapkan dalam doa kita, ya Allah, ampunilah, atau rahmatilah, atau berikanlah, atau kabulkanlah, kalau engkau mau. Yang dilarang adalah kalimat kalau engkau mau. Kenapa terlarang jemaah sekalian? Kata para ulama, ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Paling tidak ada 3 sebab. Ada 3 sebab sehingga ucapan seperti itu dalam doa kita terlarang. Yang pertama, dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW dari riwayat yang pertama. Kata beliau, karena tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala atau menghalangi Allah mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita mengatakan, ya Allah, kabulkanlah doaku kalau engkau mau, maka itu seakan bermakna karena ada yang bisa mencegah Allah, sehingga kalau Allah merasa berat, maka nggak apa-apa nggak dikabulkan. Sebab ada yang bisa memaksa Allah atau mencegah Allah mengabulkan doa kita. Sehingga kita katakan, kalau engkau mau kabulkan, silahkan kabulkan. Kalau enggak, kalau merasa berat karena ada yang menghalangi, maka tidak usah pun tidak apa-apa. Jadi ini makna yang pertama, yang terkandung dalam lafaz ini. Ini jelas merusak tauhid kita. Ini merusak tauhid rububiyah. Karena tentu, tidak ada yang bisa memaksa Allah. Tidak ada yang bisa mencegah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu baca dalam doa kita, Allahumma la mani'a lima a'taita
wa la mu'tiya lima mana'tah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan, dan tidak ada yang bisa mencegah, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Allahumma la mani'a lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla di antara sifat rububiyahnya adalah tidak ada yang bisa mencegah apa yang Dia berikan. Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah. Ini harus kita yakini sebagai bagian dari tauhid rububiyah. Tidak ada yang bisa mencegah Allah atas apa yang Dia berikan. Kalau Allah mau memberi, walaupun seisi dunia pingin mencegah, mereka tidak akan sanggup. Kalau Allah menahan, walaupun seisi dunia ingin memberi, maka mereka tidak akan sanggup. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Subhanallah jemaah sekalian, bahkan makhluk yang paling mulia sekalipun, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghendaki agar pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah, tapi Allah tidak berkehendak. Maka beliau pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Iya. Jadi jangankan makhluk yang lainnya, ini makhluk yang paling mulia, yang paling dekat di sisi Allah, yang paling dicintai, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau kehendaki tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Iya. Baik. Ini sebab yang pertama, mengapa itu terlarang. Kemudian sebab yang kedua dijelaskan dalam riwayat Muslim. Kalau kita mengatakan, ya Allah kabulkanlah kalau Engkau mau, maka itu bermakna seakan-akan yang kita minta itu berat bagi Allah untuk mengabulkan. Ya mungkin kita minta sesuatu yang besar. Ya, dan permintaan kita yang paling besar adalah surga tentunya. Atau apalah dalam kehidupan dunia ini. Maka sebesar apapun yang kita minta, itu ringan bagi Allah, mudah bagi Allah untuk mengabulkannya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah ingin menciptakan sesuatu untuk kita, ingin memberikan sesuatu untuk kita, cukup Allah mengatakan kun. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan, ya Allah kabulkanlah kalau Engkau mau, seakan-akan itu menunjukkan itu berat bagi Allah, sehingga seakan kita berkata, ya Allah, kalau itu memberatkanmu, nggak apa-apa, nggak usah dikabulkan. Jadi ini makna yang kedua. Tentu ini merusak tauhid kita. Kalau sampai ada keyakinan hamba bahwa ada yang berat bagi Allah untuk melakukannya, maka ini merusak tauhidnya, menghancurkan tauhidnya. Karena Allah Azza wa Jalla, Dia yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha mampu atas segala sesuatu. Dan mudah bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Iya. Jemaah sekalian, yang bagi kita sangat sulit, sehingga orang-orang musyrik dahulu tidak mau beriman, adalah ketika manusia sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, dan matinya sudah ribuan bahkan mungkin jutaan tahun, tapi bisa dibangkitkan kembali dan menjadi seperti semula. Maka ini diantara sebab orang-orang kafir tidak mau beriman kepada para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul mengabarkan akan adanya hari kebangkitan. Padahal manusia sudah mati menjadi tulang belulang, ribuan jutaan tahun sudah mati, bagaimana mungkin bisa dibangkitkan kembali? Dunia ini sudah hancur semuanya, bagaimana mungkin bisa makhluk yang pernah hidup, yaitu manusia dan jin, dihidupkan kembali? Maka Allah membantah ucapan mereka tersebut, diantaranya di surat At-Taghabun ayat ke-7. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum
Wa dzalika 'ala Allah yasir. Katakan, bahkan demi Rabbmu, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang sudah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan yang demikian itu, kata Allah, adalah mudah bagi Allah. Jadi jemaah sekalian, sulit bagi kita, tapi bagi Allah segala sesuatu adalah mudah. Iya. Maka hindari ucapan seperti ini. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sebab yang ketiga, mengapa ucapan seperti ini terlarang dalam doa kita? Karena seakan kita nggak butuh dengan apa yang kita minta. Jadi kalau kita mengatakan, ya Allah, kabulkanlah kalau engkau kehendaki. Maka seakan-akan kita kurang membutuhkan apa yang kita minta kepada Allah. Sehingga kita mengatakan, ya Allah, kalau engkau mau, kabulkanlah. Kalau enggak, ya sudah enggak apa-apa. Saya juga enggak terlalu perlu kok. Subhanallah. Padahal jemaah sekalian, tentu dalam hidup ini, hamba akan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, apapun yang ada pada kita, apapun yang bisa kita, yang membuat kita bisa hidup, kita bisa bertahan di dunia ini, bahkan kita bisa beribadah kepada Allah, semua adalah anugerah Allah. Semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafas yang kita hirup, anggota tubuh yang kita miliki, jantung, darah yang mengalir di tubuh kita, ruh kita, semuanya anugerah dari Allah. Kita nggak mungkin hidup, kita akan musnah, kita akan binasa tanpa anugerah dari Allah. Jadi hamba tidak mungkin sedikit pun lepas dari kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, doa seperti ini terlarang karena seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, ini jemaah sekalian, 3 sebab mengapa ucapan seperti ini terlarang. Karena mengandung makna yang menunjukkan kurangnya tauhid seorang hamba, bahkan dapat menghilangkan tauhidnya. Kita masuk pada lafaz yang ketiga di kesempatan ini, dan ini pembahasan terakhir di kesempatan ini, yaitu bab yang berikutnya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, babun la yakul abdi wa amati. Bab tidak boleh mengatakan, tidak boleh seorang berkata abdi wa amati, hambaku, hambaku yang laki-laki dan hambaku yang perempuan. Jadi jemaah sekalian, andai kita punya budak, nggak boleh kita mengatakan kepada budak kita, wahai hambaku, wahai hambaku. Ini tidak dibolehkan. Atau sebaliknya, hamba atau budak itu tidak boleh mengatakan, atau kita nggak boleh mengatakan kepada budak itu, Rabbuk, Tuanmu adalah Rabb kamu. Jadi kita akan sebutkan 2 hadis yang mengandung larangan terhadap 2 lafaz ini kepada seorang budak ataupun seorang pembantu. Maka tidak boleh pembantu kita katakan abdi hambaku, atau kepada pembantu kita katakan dia adalah Rabbmu. Baik, ini tidak boleh. Sebagaimana kata penulis rahimahullah fi sahih, di dalam as-sahih, juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakul ahadukum at'im rabbak." Janganlah seorang dari kalian berkata, beri makan kepada, siapkan makan kepada Rabbmu, siapkan makan untuk Rabbmu. Waddi Rabbak, Rabbku. Karena Rabb itu nama Allah Azza wa Jalla. Wala yakul ahadukum. Kemudian lanjutan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang dari kalian berkata, abdi wa amati, hambaku, hambaku yang laki-laki atau hambaku yang perempuan. Wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Tapi hendaklah dia katakan
pemudaku, pemudiku, atau anak mudaku, anak mudiku, atau mungkin dalam bahasa kita, pembantuku. Ya, jangan katakan dia adalah hambaku. Baik. Jemaah sekalian, makna yang terkandung dalam hadis ini, ada penjelasan yang sangat bagus, diterangkan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Beliau mengatakan, yanhan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anit talaffuz bil alfaz allati tuhimu syirk. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengucapkan kata-kata atau melafazkan ucapan-ucapan yang dapat bermakna syirik, yang mengandung makna syirik atau mengesankan kepada makna syirik. Jadi, jamaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran umum. Di sini kita bisa memetik pelajaran umum. Hadis ini bermakna, kata Syekh, Nabi SAW melarang kita melafazkan ucapan-ucapan atau mengucapkan kata-kata yang mengandung makna syirik. Walaupun kita tidak bermaksud syirik, tapi maknanya mengandung kesyirikan, maka hendaklah kita hindari. Hendaklah kita hindari. Apa yang mengandung kesyirikan itu? Yaitu mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Ya. Nah, di sini Rabb itu kan nama Allah. Ketika digunakan kepada seorang pembantu atau seorang budak, ya, kita kata